kali ini saya mau membahas tentang jurusan kuliah arsitektur. Mungkin ada teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku SMA berpikir bahwa saya ingin kuliah arsitek biar kelihatan keren, ya kayak dokter gitu kan kelihatan keren. Tapi sebelum teman-teman mau masuk jurusan arsitek, nah sebaiknya dengarkan dulu ceramah dari Bapak Ali. Untuk adik-adik, untuk apa yang mau melanjutkan kuliah, saya pengen dia punya basic pintar gambar, pintar apa, mungkin dia kecerdasan visual, kecerdasan spasialnya bagus, jadi dia melihat satu itu udah kecerdasan spasial. Nah itu bisa alternatif untuk kuliah di arsitektur, bisa banget. Di contoh kasarnya gimana? Ke kemampuan spasial itu Biasanya kalau spasial kita itu dari kecil udah kelihatan. Kalau bisa melihat sesuatu itu dia ingat betul ini bentuknya seperti apa, ini sampai detailnya. Ini kita lihat ada anak itu lihat mobil, mungkin kalau dia kecerdasan spasialnya bagus, dia bisa menerangkan detail sampai ini tadi plat nomornya ini gini, detailnya gini, ya itu udah kelihatan sebenarnya. Kalau mungkin sekarang kan udah banyak tes bakat minat, nah itu dari situ kan udah kelihatan. Nah, mungkin kalau emang adik-adik mungkin mungkin ada yang anaknya pengen diarahkan untuk kuliah di arsitektur, nah itu bisa dari situ bisa dilihat. atau ada cara kasar kalau kita mau ngetes tanpa ikut tes minat bakat, kalau caranya tahu kita ada bakat di arsitektur itu gimana? Apa orek denah gitu? Iya, biasanya kalau anak itu kan ketertarikannya minatnya seperti apa udah kelihatan. Mungkin dari kecil pengen senang berkreasi sendiri, senang mencipta lah, kreasi. Nah itu kan karena arsitek kan berhubungan dengan mencipta sesuatu yang belum ada menjadi ada. Nah itu kan kemampuan berkreasi tadi. Kalau dari kecil udah pengen seneng, nggak cuma main yang beli mainan jadi, tapi dia seneng bikin sendiri, bikin sendiri. Ya itu kan kelihatan gitu. Terus enaknya jurusan arsitektur itu apa? Mungkin yang jurusan arsitektur mungkin kalau yang enaknya ya kita bisa menuangkan ide-ide kita, kreasi kita ke dalam tadi tugas-tugas kan lebih banyak. Kalau dulu saya waktu kuliah seperti seneng ngelamun lah, berangan-angan gini ya. Nanti setelah hasil dari lamunan itu tuangkan dalam gambar, itu nanti itu jadi tugasnya masih seperti itu. Iya. Itu yang senengnya. Kalau anggapan orang-orang arsitek keren itu gimana penjelasannya? Nah itu mungkin kalau yang dilihat mungkin dari tampilan, yang membedakan anak arsitek sama mungkin waktu kita kuliah, yang membedakan kan arsitek kan bawaannya kan lengkap, ada tabung gambar, ada dulu rapido, jadi kan kelihatan keren kan. Kita pakaian kusut habis begadang, pakai bawa tas lengkap, bawa tabung gambar, kan lebih kelihatan keren. Dan itu satu. Yang kedua mungkin dari realitas seperti itu banyak sekali digarap di kayak sinetron film. Kalau settingannya ada anak kuliah kan pasti di situ kebanyakan pasti ada anak arsiteknya, kan kelihatan beda gitu. Kalau di umum ya orang-orang pun kan anggapnya wah dia arsitek itu sebenarnya kenapa sih arsitek kayak dianggap ya kayak mata pencarian yang wow gitu? Itu mungkin ya kan dari sejarahnya kan memang kayak proses peradaban manusia ini kan nggak lepas dari keberadaan dari seorang arsitek tadi. Karena yang peradaban manusia itu kan ada peninggalan, ada fisik, ada budayaan yang lain. Kalau yang fisik kan paling kelihatan kan dari arsitektural kan, dari karya-karya arsitek kan. Misalkan kayak kalau arsitek kan
zaman Romawi, Vitruvius, di zaman Julius Caesar itu kan udah ada karya-karya yang terbangun yang itu ada peran arsitek di baliknya. Seperti kita menikmati kemegahan Candi Borobudur. Iya. Nah, itu ada arsiteknya. Arsiteknya itu Gunadarma. Nah, kan ada sinetronnya itu. Oh, iya. Gunadarma itu arsitek Borobudur. Dan kita melihat apa kayak Masjid Istiqlal ya yang gampang itu arsiteknya siapa? Arsiteknya Silaban. Masalah rupiah gimana untuk profesi ini? Ya sebenarnya profesinya memang benar-benar ditekuni, benar-benar dia emang passionnya di arsitek ya, insya Allah bisa lah untuk bertahan hidup. Ya bisa lah. Jadi cukup ya? Ya alhamdulillah cukup lah kalau emang ya passionnya di situ, emang dia benar-benar menikmati sebagai arsitek. Nah, itu ada dua kepuasan sih, kepuasan kita bisa dapat materi, kita punya kepuasan batin. Kalau saya sendiri misalkan kita desain untuk proyek-proyek yang bersifat proyek umum publik, apalagi untuk proyek ibadah apa itu kan yang menggunakan kan banyak orang itu. Nah, kita diapresiasi, oh ini bagus, ini gini-gini, itu rasanya ada kepuasan batin di situ. Dukanya jadi arsitek apa kalau seperti itu? Dukanya kalau kita udah Waktu kuliah? waktu kuliah dukanya ya itu sih, dukanya ya harus sering gadang, itu pasti nggak bisa dihindari karena kita tugas kan ada deadline, dan deadline-nya biasanya ada ide itu kalau udah mendekati deadline, akhirnya apa ya, akhirnya begadang. Soalnya saya sering lihat di kampus tuh yang sering begadang itu jurusan arsitek. Iya, karena tadi ada deadline tadi, biasanya kan waktu deadline tugas ya pasti kadang. Ini walaupun dikerjakan dengan disiplin juga masih tetap begadang. Karena kan kita diajari emang untuk tidak puas gitu loh. Gitu ya. Diajari untuk tidak puas. Kalau emang arsitek yang dia emang punya obsesi yang tinggi, pasti kalau ditanya ini karya yang baik, yang terbaik yang mana, karyaku yang nanti akan yang nanti berikutnya kan. Kalau udah puas duluan kan kita nggak kurang berkembang. Nah, itu ditanamkan dari waktu kuliah juga seperti itu. Kita udah desain, udah merasa bagus, tapi ketika masih ada tenggang waktu itu masih kita pengen lebih baik lagi, akhirnya ya tadi bergadang tadi. Itu bukan karena kebanyakan tugas ya? Sebenarnya kalau tugas kan, kalau punya tugas kan bisa di-manage kalau yang masalah punya tugas. Tapi kan masalah yang begadang tadi nggak bisa dihindari, faktor tadi lebih ke faktor. Soalnya saya bandingkan dengan jurusan lain itu ada yang cuma bikin laporan, ada yang bikin karya tulis. Dengan arsitektur itu harus bikin gambar dari A sampai Z detail, dan itu tidak bisa di copy, di print, harus digambar. Kayaknya itu jurusan paling menyengsarakan menurut saya. Ya itu juga kalau dibanding jurusan lain ya mungkin memang seperti itu. Tapi kalau kita menikmati dengan enjoy ya itu bisa jadi cerita tersendiri ketika nanti udah lulus, udah bekerja. Nah, kalau kita udah terdisiplin dengan seperti itu, ketika kita menghadapi dunia kerja ya udah terbiasa. Kalau udah bekerja juga sering begadang nanti jadi arsitek itu. Iya. Iya. Masih lah kalau kita masih ikut orang kan, pasti kan ada deadline ditetapkan oleh bos kan, pasti nggak bisa dihindari begadang. Itu juga misalnya kita udah punya biro sendiri, udah kalau itu kan biasanya lebih ke komitmen kita ke klien. Kalau memang harus ini kita janji untuk jadi ya tetap harus begadang. Sepengalaman Mas Ali ini gimana jadi arsitek? Sering begadang? Ya kalau dulu masih sering, berhubung sekarang udah berumur ya udah mulai dikurangi, udah mulai diminus. Jadi itu harus kawan-kawan pertimbangan juga. Waktu kuliah itu nanti pasti sering begadang, sudah kerja juga sering begadang. Itu jadi tantangan, jadi pertimbangan untuk masuk jurusan arsitektur juga. Siapa lagi ya? Ya itu mungkin yang
itu yang membedakan arsitektur kan kalau di saya dulu di Undip itu kan masuk fakultas teknik. Kemudian fakultas yang teknik itu kan masuk MIPA kan kalau ujian itu masuk itu SNMPTN kalau dulu kan masuknya MIPA, tapi ternyata di kuliah di arsitektur itu beda dengan MIPA yang lain. Kalau MIPA lain kan pelajaran-pelajaran waktu sekolah mungkin kan kalau kuliah kan pengen terbebas dari pelajaran sekolah kan. Kalau dulu anak sekolah IPA kan ketika kuliah kan pengen udah males fisika, kimia, praktikum. Nah, itu di arsitektur itu udah gak ada sama sekali. Padahal di jurusan lain MIPA fakultas yang masuk di MIPA tadi itu masih ada kayak praktikum semua. Kalau di arsitek udah nggak ada sama sekali. Pelajarannya fresh ya. Jadi kalau pengen mungkin udah jenuh dulu waktu sekolah dengan pelajaran IPA, kimia, itu bisa masuk di arsitektur. Itu dijamin pelajarannya baru semua. Untuk tingkat kefavoritan arsitektur itu gimana? Tingkat persaingan masuknya? Ya arsitektur lumayan tinggi lah kan. Emang banyak peminatnya. Saya dengar-dengar di jurusan teknik itu tertinggi kalau tidak salah. Ya emang kan peminatnya kan emang juga banyak kan. Ya, mungkin masuk jajaran jurusan bergengsi. Selain siap-siap begadang, kawan-kawan juga harus siap isi kepala ya untuk masuk arsitektur, dia bisa asal ya. Iya, ya kalau mungkin kan kalau di negeri di PTN kan masih, kalau dulu saya kan masih UMPTN kan masih tes yang pelajaran-pelajaran waktu di sekolah. Mungkin kalau yang di TS yang swasta mungkin menekankan dari kemampuan bakat, mungkin gambar semua, mungkin masing-masing perguruan tinggi beda untuk. Oh, sudah ada sekarang tes seperti itu? Ya mungkin kalau yang di itu ada, kalau yang di setahu saya yang di swasta ada tesnya, tes gambar seperti itu ada tes skill ya berarti? Iya. Kalau dulu saya di negeri nggak ada. Jadi seperti itu kawan-kawan, kalau tertarik masuk dunia arsitek, masuk saja. Kerjanya enak, cuma kita mainan komputer tiap hari ya, gitu. Ya seperti itulah ya, paling enak ya itu tadi kita main-main, kita ngelamun, kita namanya desain kan, ngelamun pengen gini, padahal kita desainnya kayak salah-salah lah kita gini, ternyata nanti dibangun dan hasilnya juga sesuai ya kan, ada sesuatu kebanggaan gitu. Itu kayak kita bikin monumen Ya. Itu ada selamanya, tiap kita lewat juga lihat walaupun Ya, itu bukan punya kita ya. Ya, itu apalagi yang kita dapat proyek yang itu bersifat monumental kan, sculptor, ada kawasan pemerintahan baru kan butuh totengar lah sculptor. Dan mungkin kalau waktu dulu mungkin Indonesia ini sangat bersyukur karena presiden pertama itu insinyur dan dia memang juga berpraktek sebagai arsitek. Makanya itu banyak sekali memang proyek-proyek mercusuar waktu itu memang dibangun biar menandakan kalau Indonesia ini nggak ketinggalan. Memang dibangun yang proyek mercusuar kayak Monas, kayak Istiqlal, kayak Gelora Bung Karno. Iya. Itu kan dibangun waktu awal-awal merdeka.